Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Aisyah, salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ketua DKM beserta pengurus Masjid Baitur Rahmah, Pak RW, Pak RT. Pak RT ada Pak RT? RT berapa di sini? RT 03 13 RT 13 berarti. Mudah-mudahan Pak RT walaupun kagak datang, kita doain biar naik jabatan jadi RT 14. Semua yang hadir malam hari ini berharap ibadah kita Allah terima dan Allah berikan keridhaan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kita sudah berada di 10 kedua terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa 10 hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Seharusnya di 10 terakhir di bulan Ramadan itu tambah lebih baik semangat ibadah yang kita lakukan. Karena kita tidak pernah punya jaminan apakah kita akan nanti bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Jadikan Ramadan di tahun ini seakan-akan Ramadan terakhir untuk kita, sehingga di akhir 10 Ramadan nanti bertambah semangat, bertambah tinggi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ada fil ashril awakhiri fi Ramadan, di saat Nabi ada di 10 terakhir di bulan Ramadan, yang menjadi kebiasaan Rasulullah itu aiqadha ahlah wa shadda mi'zarah wa ahya layla. Nabi itu kalau di 10 terakhir mengencangkan sarungnya, maksudnya memperbanyak taatnya. Wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, wa ahya laylah, dan menghidupkan malamnya. Artinya di 10 terakhir ini di mana banyak kemuliaan Ramadan yang harus bisa kita raih. Di antaranya kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan malam Al-Qadar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita bagaimana kita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi mengatakan faltamisuha Lailatul Qadri fil ashril awakhiri fil witri.
cari malam Al-Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang banyak ditunggu oleh orang-orang yang melakukan puasa. Siapa saja mereka yang akan mendapatkan malam Al-Qadar? Apakah hanya kita yang terus ada di masjid? Dan bagaimana nasib-nasib mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk ada di masjid seperti kita, sedangkan mereka menjalankan siam Ramadan? Apakah mereka tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi dan juga disebutkan di dalam tafsir Al-Imam Tabari bahwa semua orang bisa mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar, yaitu mereka yang di malam-malam itu min amali salihin, mereka itu mampu melakukan amal-amal saleh. Amal saleh yang pertama yang Rasulullah biasa lakukan di malam Al-Qadar itu al-i'tikaf. I'tikaf itu muksun makhsusun fi makanin makhsusah. I'tikaf itu berdiam diri di satu tempat dengan niat yang khusus dan di tempat yang khusus. Para fuqaha dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa i'tikaf hanya berlaku di masjid. I'tikaf itu yang dimaksud dengan tempat yang khusus adalah masjid. Bagaimana nasib perempuan-perempuan yang di akhir 10 Ramadan ternyata ada uzur, ada halangan yang mereka tidak bisa diberikan kesempatan untuk datang ke masjid? Ternyata mereka pun punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, di antaranya dengan syarat banyak melakukan amal saleh di malam-malam mulia tersebut. Bukan cuma sekedar i'tikaf yang masuk kepada amal saleh. Kita dianjurkan untuk banyak bersedekah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita harus banyak melakukan zikir di saat terakhir akhir bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk banyak menghatamkan bacaan Al-Quran di akhir-akhir 10 Ramadan. Ngomong-ngomong, udah berapa kali hatam orang sini? Udah berapa kali bolak-balik Quran? Bu, ibu udah berapa kali mindahin Quran? Kita ini kadang 10 terakhir ini malah semakin melemah. Betul apa betul? Di mana-mana barisan tarawih sudah mulai berkurang. Tapi di sini alhamdulillah masih terus bertahan. Insya Allah bertahan sampai akhir Ramadan. Kalau enggak ada yang pulang kampung, kelarin dulu puasanya insya. Jangan mikirin urusan lebarannya. Ibu mikirin puasanya apa mikirin lebarannya? Bohong. Karena kita itu kadang-kadang di akhir Ramadan bukan bertambah semangat kita, malah sebaliknya. Begitu banyak kelemahan yang kita dapatkan. Betul apa betul? Sehingga di saat Allah berikan kesempatan saat ini, jangan pernah kita sia-siakan. Karena Ramadan, orang yang puasa di dalamnya itu
termasuk orang-orang pengembara. Kita ini sedang mengembara rohani kita, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 112. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril ragu-ragu amat sih. Wabasyiril mu'minin, orang-orang yang banyak taubatnya, orang-orang yang banyak ibadahnya, orang-orang yang banyak syukurnya, orang-orang yang banyak mengembaranya. Tuh, disebut as-saihun. As-saihun di dalam tafsir An-Nawawi itu disebut as-shaimun. Jadi orang-orang yang berpuasa itu mereka sedang mengembara rohaninya. Agar apa? Rohaninya itu siap nanti menghadapi 11 bulan setelah Ramadan. Orang yang berhasil Ramadannya tidak terlihat di saat dia ada di Ramadan. Tapi orang yang berhasil Ramadannya nanti akan terlihat setelah Ramadan meninggalkannya. Apakah sama sholat kita di masjid ini seperti kita sholat di saat ada di bulan Ramadan? Apakah sama nanti setelah Ramadan subuh kita sama seperti salat tarawih yang kita lakukan di saat Ramadan? Kira-kira kalau di luar Ramadan subuhnya kayak begini apa enggak? Kira-kira nih setelah Ramadan subuhnya kayak sembahyang tarawih apa kagak? Parah dong orang sini. Kira-kira nih kalau di luar bulan Ramadan kita lebih banyak membaca Quran atau lebih banyak membaca status orang? Kira-kira nih di luar bulan Ramadan lebih banyak sholat sunnah yang kita lakukan atau malah sholat sunnah sering kita tinggalkan? Parah ya orang sini ya. Jadi Ramadan itu keberhasilannya dilihat dari 11 bulan kemudian. Makanya Ramadan itu kita sedang mengembara agar rohani kita siap menghadapi 11 bulan yang akan datang insya. Sehingga kesempatan 10 terakhir ini jangan pernah kita sia-siakan. Perbanyak sholat malamnya, perbanyak bacaan Qur'annya, perbanyak sedekahnya. Kapan saja waktu sedekah kita lakukan, insya Allah menjadi catatan amal saleh dan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di tahun ini Lebaran berbarengan insya baik Muhammadiyah, baik NU, ini prediksinya dari orang-orang satelit mengatakan bahwa di tahun ini akan bareng lebarannya di tanggal 10 April. Insya itu bagi orang-orang yang puasa. Kalau cuma orang-orang yang pora-pora puasa, silakan lebaran kapan aja. Benar apa benar? Benar apa benar? Jangan sampai puasa tahun ini bisa jadi 2 putaran.
Karena banyak yang kagak puasa. Berabe kalau kita sampai 2 putaran ini. Makanya kesempatan ini ambil dengan sebaik-baiknya. Jangan sibuk bu mempersiapkan makanan untuk lebaran. Biasanya kan begitu. Benar kagak? Tapi melupakan kegiatan taatnya di saat akhir-akhir Ramadan. Makanan itu mau dibikin modelnya kayak apapun, waktu lebaran jarang yang mau makan. Bener nggak? Bener kagak? Banyak model nih makanan di atas meja, walaupun itu saudara kita yang datang, belum tentu makan makanan bikinan kita. Bener kagak, Bu? Ada akar kelapa, ada kue procot. Ibu kenal kue procot? Kenal kue procot? Kue procot itu yang ditekan keluar jadi ketapang. Itu namanya biji ketapang. Itu namanya kue procot. Ada akar bambu, ada. Orang sini doyan kue akar bambu. Kalau mau nyari makanan akar kelapa gampang. Cari aja di pinggir kali. Insya Allah ketemu akar kelapa. Bu, jangan sibuk urusan pakaian. Benar apa benar? Karena lebaran bukan cuma ditandain dengan pakaian. Jangan cuma gemerlap pakaian yang kita pakai, tapi ibadah kita malah makin melemah. Betul apa betul? Sempurnakan dulu siam Ramadan kita. Sempurnakan dulu qiyam Ramadan kita. Sempurnakan dulu sedekah kita. Sempurnakan dulu bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kalau ini sempurna, kita nanti akan masuk kepada kelompok orang-orang yang mendapat kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan karena sudah jam 8:30. Kalau kelamaan takut diomongin. Karena ada orang yang gampang banget ngomongin imam. Imam kelamaan pulang tarawih tuh imam diomongin. Ada nggak ibu-ibu begitu? Bukannya ibu-ibu doang, bapak-bapak juga sama. Kalau imam tarawih padahal dikit imamnya, rakaatnya cuma 8 doangan. Tapi kalau lama diomongin juga, itu imam siapa sih lama banget? Besok jangan dipakai lagi, begitu. Ada orang yang tarawih ngelihat jadwal imam. Ada nggak orang sini begitu? Nah, mana orangnya? Kagak datang kayaknya. Karena dia tahu imamnya saya, jadi dia kagak datang. Romannya lama, ini lama. Insya Allah jadi berkah semuanya. Makanya kuncinya orang tarawih itu jangan ngelihat imam. Kalau ngelihat imam pasti mepet. Tahu mepet? Tahu mepet? Hatinya kagak ikhlas. Kalau ibu bapak sembahyang kagak ikhlas, pahalanya kagak bakalan dapat. Percuma aja, bener apa bener? Makanya ikhlasin aja. Qiyam Ramadan jadi sempurna, alat sempurna puasa kita. Lakukan dengan sempurna juga. Insya Allah hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.